Segala puji dan syukur, hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan tentunya masih dalam kelanjutan kita pada pemberitaan firman Tuhan tentang keselamatan. Amin. Saya percaya dan saya yakin semua kita yang ada pada saat ini ada di dalam rancangan keselamatan Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah mempelajari bersama bahwa untuk keselamatan yang kita dapatkan itu adalah murni dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Murni dari karya Tuhan Yesus Kristus. Atau dengan kata lain, kita diselamatkan karena kasih Allah. Amin. Sama-sama katakan kasih Allah. Dan untuk mendapatkannya kita harus apa yang dikatakan oleh Yohanes 3 ayat 16? Kita harus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya apa? Barang siapa yang percaya, maka keselamatan yang kita dapatkan dari Tuhan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan di atas kayu salib, kita dapatkan ketika kita percaya. Katakan sama-sama, percaya. I believe to God. Maksud semua kita akan tiada bilang begitu. Ya. Go. Ayo tuh. Ready, yes. Nah, itu maksud. Ya. Maka keselamatan yang kita dapatkan adalah karena kasih karunia dari Tuhan. Mari kita membuka Alkitab. Paulus membahasakan kasih Allah ini dengan satu kata lagi yang lebih dalam. Mari kita buka di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai 9. Minta tolong dibaca Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Ya, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ya. Apa yang dikatakan oleh Alkitab? Ayat 8 dan 9. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin, sampai di situ. Jadi Paulus membahasakan kasih Allah kepada jemaat yang ada di Efesus. Dia mengatakan kamu diselamatkan karena apa? Karena kasih karunia. Kasih karunia dalam bahasa Yunani menggunakan kata charis. Sama-sama katakan charis. Charis itu adalah anugerah. Atau dengan kata lain, pemberian secara gratis kepada manusia. Pemberian secara gratis kepada siapa? Kepada manusia. Itulah keselamatan. Charis. Jadi kita diselamatkan, kata firman Tuhan, adalah karena kasih karunia. Atau dengan bahasa lain, adalah anugerah Allah. Apa itu anugerah? Anugerah adalah pemberian secara gratis oleh Tuhan kepada kita. Kenapa? Karena memang keselamatan yang kita dapatkan itu adalah karya Tuhan di atas kayu salib yang sudah sempurna. Dan kita sudah tahu bagaimana proses Allah menjalankan karya keselamatan itu. Dia harus menderita, dia harus disiksa, dia harus dianiaya, dia harus mati di atas kayu salib. Dan karya kayu salib ini adalah sempurna. Katakan sama-sama sempurna. Itu sebabnya Paulus berkata, karena kasih karunia Allah kamu diselamatkan, bukan karena perbuatanmu, bukan karena hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tapi ingat, ada kata yang luar biasa di situ yang ada kaitannya dengan percaya. Apa yang dia katakan di situ? Baca ulang.
Sebab apa ayat 8? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman. Bukan iman tukang jual sayur ya. Isman itu. Ismanku. Ya. Iman. Nah, Yohanes membahasakan bagaimana kita bisa mendapatkan kasih karunia itu. Yohanes berkata barang siapa yang percaya. Paulus melengkapinya dengan kata iman. Amin. Jadi karya keselamatan itu sudah sempurna Tuhan kerjakan. Yesus kerjakan sampai harus mati di atas kayu salib. Maka untuk mendapatkan itu, Yohanes mengatakan barang siapa yang percaya. Barang siapa. Berarti keselamatan itu hanya dimiliki oleh orang yang percaya. Katakan amin. Hanya orang yang percaya. Jadi orang yang tidak percaya tidak mungkin mendapatkan keselamatan ini. Karena jelas sekali Yohanes berkata barang siapa yang percaya. Dan Paulus menggenapinya dengan kata iman. Haleluya. Kita memang tidak melihat karya keselamatan itu langsung. Di mana Yesus mati, kita hanya membaca di dalam firman-Nya. Tetapi dengan iman kita yakin itu terjadi. Amin. Kita yakin itu terjadi. Hingga iman adalah percaya kepada sesuatu yang belum kita lihat. Tapi kita tahu itu akan terjadi. Maka lengkaplah. Iman dan percaya itu adalah satu paket yang tidak boleh terpisahkan. Jadi untuk mendapatkan keselamatan kita harus percaya dan beriman kepada Yesus. Amin. Itu keselamatan itu. Barang siapa yang percaya. Siapa yang sudah percaya di sini? Haleluya. Ketika kita percaya, Roma berkata 9 ayat 10, coba baca. Barang siapa mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, itulah iman. Percaya, hati bicara iman. Coba baca Roma 9 ayat 10 atau 10 ayat 9, jangan terputar. Ya coba 9 ayat 10. Roma 9 ayat Kalau 10. tidak 10 ayat 9 ya. Tetapi bukan hanya itu saja. Oh berarti 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Paulus lebih memperjelas untuk mendapatkan keselamatan itu yang merupakan kasih karunia Allah adalah percaya, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Haleluya. Maka kamu akan diselamatkan. Siapa yang sudah percaya di sini? Kata lain dari kamu akan diselamatkan itu juga berbicara tentang apa? Tentang lahir baru. Orang yang percaya kepada Tuhan maka akan terjadi dalam hidupnya lahir baru. Amin. Lahir kembali kata firman Tuhan. Maka pada saat ini saya ingin bertanya, sebagaimana kita sudah tahu kapan kita lahir, kita pun lahir rohani pasti kita tahu. Kapan saudara percaya sungguh kepada Tuhan? Karena saat itulah saudara lahir baru. Lupa. Memang rata-rata semua pasti lupa. Tetapi kebanyakan kita lebih mengkaitkan lahir baru itu ketika kita menerima apa? Baptisan. Amin. Maka lahir baru itu selalu identik dengan baptisan. Orang lupa kapan dia percaya, tapi orang selalu mengkaitkan kelahiran barunya ketika dia dibaptis. Maka saya percaya, tapi kalau sini saya tidak tahu ya. Sebenarnya kartu atau surat kelahiran baptisan itu harus ada, ya. Saudara terima enggak baptisan? Ada surat baptisan. Ya, itu ada. Sebenarnya. Enggak terima, ya.
Pada momen-momen tertentu sering diminta untuk persyaratannya adalah surat baptisan. Di situ kan ditulis tanggal berapa saudara dibaptis. Ya, sebenarnya itu harus ada. Ya. Karena itu adalah pembuktian bahwa kita sudah percaya. Amin. Kita sudah menerima Kristus di dalam hati kita. Karena Roma tadi berkata ayat 10 ayat 9 bahwa barang siapa yang percaya, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus dia telah dibangkitkan, maka dia diselamatkan. Amin. Jadi oke lah kita buktikan bahwa kita ini lahir baru ketika saat kita menerima baptisan. Amin. Jadi kita diselamatkan karena apa? Karena kasih karunia. Amin. Dan kita terima itu ketika kita percaya, beriman kepada Tuhan. Haleluya. Paulus berkata bukan karena hasil usaha kita diselamatkan. Dan sekarang kita akan masuk pada responsibility of man. Oh, siapa sih? Cuma omong si anak tamat, naik ke tamat. Doni mau bilang. Apa itu? Yosua, responsibility of man. Ya. Responsibility apa? Tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab. Nah, disinilah yang perlu kita cermati bersama. Memang keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Hanya kita terima lewat kita percaya, lewat kita beriman. Tapi ingat, kita punya responsibility. Katakan sama-sama, responsibility. Tanggung jawab. Disinilah letak perjuangan kita. Sebagai orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, ada tanggung jawab. Sebagai orang yang sudah ada dalam lingkaran kerajaan Allah, maka orang itu sudah punya tanggung jawab. Katakan sama-sama, tanggung jawab. Ketika saudara bergabung dengan satu perusahaan, maka saudara harus tunduk kepada aturan-aturan perusahaan itu. Amin. Yosua pernah bekerja di perusahaan? Perusahaan apa? Kawanu Dasar Pratama. Ketika tidak melaksanakan tanggung jawab, apa yang diterima? Pertama apa? Ditegur mungkin atau dimarah. Terus ada surat terakhir apa? Pasti akan dipecat, dikeluarkan. Nah, saudara-saudara, sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, kita sudah ada dalam kerajaan Allah. Amin. Tapi dalam kerajaan Allah itu ada tanggung jawab. Amin. Filipi 2 ayat 12. Minta tolong baca. Ini tanggung jawab kita. Filipi 2 ayat 12. Kita akan masuk pada tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Amin. Inilah tanggung jawab kita. Apa tanggung jawab kita terhadap keselamatan yang sudah kita terima? Lewat kita buktikan dengan kita melaksanakan pembaptisan dalam hidup kita. Apa yang dikatakan oleh apa dia bilang? Kerjakan. Ini yang namanya tanggung jawab. Sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah menerima kasih karunia Allah itu, maka kita punya tanggung jawab yang dibahasakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Kerjakan. Katakan sama-sama, kerjakan. Ini tanggung jawab. Kerjakan keselamatan. Di dalam bahasa Yunani, kata kerjakan ini menggunakan kata katergesaste. Ada setengah mati kayak lidah mulai. Katergesaste. Artinya apa? Artinya perlihatkan.
perlihatkan apa yang kita perlihatkan. Ini kata Gesastra ini berarti perlihatkan. Ada lagi tunjuk. Jikalau engkau sudah menerima anugerah keselamatan, maka engkau punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah apa? Kerjakan. Perlihatkan, pertunjukkan bahwa engkau adalah orang-orang anggota kerajaan Allah. Dan orang-orang yang anggota kerajaan Allah tentunya berbeda sekali dengan orang yang bukan anggota kerajaan Allah. Katakanlah ini kerajaan Allah, ini tidak. Beda pasti. Dan kita punya aturan main sebagai anggota kerajaan Allah. Sebagaimana saudara jadi jemaat, ya, saya belum masuk pada tugas gereja, ya, diakonia, koinonia, ada 3 fungsi gereja, ya, tugas gereja. Tapi saya ingin membawa kita dulu, kita punya tanggung jawab, ya, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Karena ada banyak pendapat ketika diselamatkan habis perkara. No, kita punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya yaitu perlihatkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kata Gesastra, kerjakan, perlihatkan, pertunjukkan. Ini ya kita. Sebab seperti perusahaan, ketika kita sudah ada dalam golongan di dalamnya, maka kita patut ikut aturan main perusahaan itu. Amin. Begitu juga ketika kita ada dalam kerajaan surga, kita layak dan patut untuk mengikuti aturan main kerajaan Allah. Karena kita dalam bahasa Paulus, kita sudah dipindahkan kepada di dalam gelap kepada terang. Gelap dan terang tentunya beda. Dan itu harus kita buktikan. Kita harus pertunjukkan. Kata Gesastra. Amin. Itu sebabnya kita ini sudah diselamatkan. Tapi kita punya tanggung jawab. Ya, jangan sampai seperti yang dikatakan Yosua tadi, dimarahi karena tidak mau ikut aturan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Lama-lama ditegur, lama-lama dipecat. Ya, itulah aturan main yang ada di perusahaan. Dan kita adalah orang-orang yang sudah ada dalam perusahaannya Tuhan, yaitu kerajaan Allah. Amin. Maka selayaknya kita untuk memperlihatkan kehidupan kita sebagai anak-anak kerajaan Allah. Haleluya. Maka Filipi 2 ini ayat 12 ini berbicara tentang tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Saya tegang, mau baca cerita juga lucu sedikit. Halo ada utuh, ya, obaku bawa dua, kaki sudah berpisah. Oh ternyata bote itu utuh, so kena corona. Kok halo telepon, utuh, kenapa nggak langsung ada apa lihat? Utuh bilang, aduh kita so kena, so positif. Nah itu kok ngana, bapak pontar pak selalu, dan tinggal di rumah ngana cuma bapak pontar. Itu tadi ngana so positif. Halo tetap utuh tetap. Untuk balas, iya halo. Biar Jo, biar bapak gini kita ada jod positif. Warangko, nggak ada tuh positif angko, negatif selalu. Aduh, bahaya Rene. Dia bangga dia positif, karena biar kata bapak itu ada jo satu positif pe dia. Ya, waktu halo, nggak ada satupun positif dalam hidupnya, negatif selalu. Ya, pikiran negatif, segala macam negatif. Dia kata biar cuma satu so ada positif corona. Ya. Dia nentau tuh corona itu Madiara kalah. Kalau Madiara orang masih berani mau lewat tim ke rumah. Marga anggo so kena terus corona itu dia mau lewat mangko pe rumah dong setako. Ya.
Jangankan orang, anggapnya keluarga sama dong sering memperdapakan. Memang itu cerita corona yang banyak sekali ya. Walaupun kalau gembala nggak dia percaya Madiara ini kok cuma cerita ya. Memang orang bilang ada, cuma gembala nggak dia percaya itu ya. Lebih parah dari corona itu Madiara itu. Kalau Madiara jangan di situ aku, ini bahaya dia. Aduh aku kalau aku lewat situ, aduh, mungkin korang kupe mulu. Kalau nggak tahu dia anak, itu Madiara itu ada sekan kukis. Aku kira di mana sih? Anak dia ambil kukis di situ aku. Iya, kukis apa itu Bapak rasa garek. Aduh, sudah apa ini? Aduh, ya. Pada satu ketika seorang hamba Tuhan diutus di suatu tempat. Ya, dia diutus di satu tempat yang begitu terkenal dengan membilang opo-opo. Ya. Memang semua hamba Tuhan yang pergi ke situ selalu gagal. Ya, banyak lah istilahnya seperti itu, Pak, gagal. Karena memang kekuatan opo-oponya begitu kuat. Mereka kalau mau menantang seseorang atau mau mencelakai seseorang lewat minuman, wah hamba Tuhan ini pergi dan diajak oleh tua-tua orang-orang di sana untuk minum, dan dia minum. Dia sudah tahu memang bahwa orang-orang ini menggunakan pengaruh mereka lewat minuman, tapi dia tahu ada kuasa Tuhan yang lebih besar dari semua kuasa-kuasa itu. Amin. Sehingga dia penuh dengan keberanian pergi. Ketika dia dikasih minum, dia akan minum. Dia berdoa dalam nama Yesus, kuduskan minuman ini. Ketika dia ingin memegang minuman itu, gelasnya hancur dan dia tidak bisa minum karena memang gelasnya hancur. Dan semua yang melihat itu kaget karena mereka tahu, oh ini orang ini punya kuasa juga. Amin. Jadi kuasa Tuhan itu lebih besar dari segala kuasa-kuasa yang lain. Haleluya. Jangan takut dengan orang jadi Madiara. Ya. Yang penting kita percaya ada Tuhan yang lebih besar dari semuanya itu. Haleluya. Puji Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Kita kembali kepada firman Tuhan yang menjadi acuan kita atau pembelajaran kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang sudah menerima keselamatan, kita ini punya tanggung jawab. Ya, tanggung jawab kita adalah memperlihatkan, ya, mempertunjukkan kepada orang bahwa kita beda dengan orang lain yang belum percaya. Amin. Bahwa kita beda dengan orang-orang yang jadi dalam Madiara itu. Ya, kita punya kuasa Tuhan dalam hidup kita, yang sanggup membela kehidupan kita, yang sanggup melakukan perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Haleluya. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi, benar sekali lagi, keselamatan itu adalah anugerah, karena jelas Alkitab mengatakannya. Tapi ingat, Paulus mengatakan bahwa kita harus punya tanggung jawab terhadap keselamatan yang Tuhan telah beri dalam hidup kita. Amin. Dalam bahasa lain, Alkitab juga mengatakan bahwa jangan sia-siakan apa? Kemerdekaan yang Tuhan beri. Kita sudah dimerdekakan, tapi jangan sia-siakan kemerdekaan itu. Maka kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita adalah memperlihatkan kepada dunia bahwa kita orang-orang yang diselamatkan. Artinya apa? Artinya kita tampil beda. Ya. Dulu waktu gembala masih di Jakarta, kelahiran di Jakarta, kami anak-anak muda melaksanakan satu kegiatan. Kami beri judul atau tema itu adalah berabe. Apa itu berabe? Berani tampil beda. Amin. Kita pun harus berani tampil beda. Bukan berarti tampil dengan gaya kita yang berbeda, tetapi kita bedakan bahwa benar kita orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita punya aturan main dalam firman Tuhan. Segala sesuatu yang kita harus lakukan karena kita sudah diselamatkan dan sudah berada dalam lingkup kerajaan surga, maka kita harus taat dan turuti apa yang menjadi aturan main kerajaan Allah. Amin. Aturan main kerajaan Allah. Ini kerajaan Allah. Katakan kerajaan Allah. Ini kegelapan.
Beda antara kerajaan kegelapan dan kerajaan Allah. Amin. Dan aturan main kita sudah tercatat sempurna di dalam Alkitab. Jadi segala sesuatu yang di luar Alkitab itu adalah salah. Tetapi segala sesuatu yang ada di dalam Alkitab itu adalah benar. Jadi ketika kita mau melaksanakan sesuatu, apakah itu benar atau tidak, kita sesuaikan dengan aturan mainnya Alkitab. Sebab kalau kita keluar dari aturan mainnya Alkitab, berarti kita keluar dari rancangan Allah. Amin. Jadi kita bersyukur, kita diberi pedoman dan dituntun oleh Alkitab. Sehingga apapun yang kita lakukan cocok dengan Alkitab. Sebab sekali lagi sama seperti sebuah perusahaan, ketika kita melanggar, pasti perusahaan itu akan menegur kita. Begitu juga dengan Tuhan, ya. Kalau kita melanggar, ya, Tuhan menegur kita. Haleluya. Jadi mari laksanakan segala sesuatu itu sesuai dengan petunjuk Tuhan, dengan arahan firman Tuhan. Jangan keluar, karena memang kita sudah terikat. Kalau tidak mau ada dalam kerajaan Allah, silakan keluar. Ujungnya maut. Tapi kalau sudah ada dalam kerajaan Allah, maka kita terikat dengan aturan mainnya firman Tuhan. Tidak lagi seperti dulu, ya. Sama dengan opak baca itu. Opak dulu, ya. Hilang-hilang. Apa rek opak? Popok. Rekod opak. Pantesan hilang-hilang. Opak dulu. Masuk kampung, keluar kampung babataria. Orang nak dolar siapa opak? Jual beda kan kuat opak. Beda-beda ya. Ya, nama yang kerja lewat ya. Bawang, babataria mah dong takut. Ada jual garu. Sama dari opak dulu. Opak bilang baik. Opak. Opak dulu waktu muda Superman. Sekarang nama opak setua super busa. Super busa opak. Ya. Puji Tuhan, jangan sama seperti dulu lagi. Karena kehidupan kita sudah tidak seperti dulu lagi. Ketika kita menerima anugerah keselamatan, kita sudah berada dalam lingkup keselamatan. Amin. Percayalah, jikalau kita ada terus dalam lingkup keselamatan itu, realisasi kenyataan sorga yang disediakan oleh Tuhan pasti menjadi bagian kita. Amin. Sebab satu hal yang didampakkan oleh kita semua adalah kerajaan Allah yang nyata ini. Memang kita sudah diselamatkan, tapi kita masih ada di dalam dunia ini. Realisasi keselamatan itu belum ada karena kita belum di surga. Tapi kita harus terus berjalan menuju ke surga yang kekal itu, sesuai dengan aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Maka percayalah, ya, ketika kita tidak keluar dari aturan mainnya Tuhan, pastilah surga yang nyata dan real itu akan menjadi bagian kita. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sampai di sini dulu firman Tuhan, nanti kita akan masuk lagi kepada tanggung jawab kita yang lain. Tentunya sesuai dengan apa yang